Shalom adik-adik, Shalom. selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan Juli, Koyoko, dan Koyaya. Tetap ibadah di rumah ya adik-adik. Nah pagi hari ini Juli ditemani oleh Loli dan Kiko. Hai semua. Iya puji Tuhan. Ayo Loli beri salam pada adik-adik. Salam adik-adik, salam jumpa dari Loli. Nah sekarang Kiko beri salam. Halo semuanya adik-adik. Salam dari Kiko ya. Iya puji Tuhan. Yuk adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Semuanya tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Nanti dengarkan Koyoko yang akan berdoa ya. Yuk semuanya doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, firman hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin, puji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Ayo. Kita mau happy-happy ya Kiko ya. Iya. Karena kita semua senang jadi anak Tuhan. Yuk mari adik-adik kita angkat pujian happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Iya puji Tuhan adik-adik. Senang jadi anak Tuhan ya. Senang. Loli senang? Senang. Adik-adik Loli happy pagi ini. Ya Kiko ya? Iya dong. Iya karena kita semua jadi anak Tuhan. Iya betul Loli, kita semua jadi anak Tuhan, puji Tuhan. Nah adik-adik di rumah, Cici mau tanya, adik-adik di rumah punya hewan peliharaan tidak? Wah pasti punya dong, ada yang pelihara anjing, kucing, ikan dan lain sebagainya ya. Nah Cici mau tanya, Koyoko di rumah pelihara apa? Apa ya? Ayam. Ayam, kalau Kiko? Burung ada. Burung. Kucing ada. Oh iya, Koyaya pasti pelihara burung di rumahnya. Nah, kalau Cici baru mau pelihara ikan cupang. Oh, ikan Iya. cupang. Nah, kalau Loli pelihara apa di rumah? Kalau Loli pelihara macan. Hah? Macan? Macan. Wah, Loli mah macam-macam ya. Masa macan pelihara di rumah? Macan itu adanya di kebun binatang ya adik-adik ya. Loli jangan didengarkan adik-adik, Loli cuma bercanda. Nah adik-adik pasti bisa menirukan suara binatang. Pasti bisa ya? Koyoko bisa? Bisa dong. Coba tirukan suara kambing. Iya. Kiko suara kucing. Meong. Nah sekarang Loli suara toke. Bokek. Loh Loli kok suaranya bokek? Toke itu suaranya teke. Begitu ya adik-adik ya. Loli memang suka bercanda adik-adik. Yuk adik-adik semua kita mau menirukan suara-suara binatang. Tapi kalau anak Tuhan memuji nama Tuhan suaranya gimana? Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kambing embe-embe, kucing meong-meong. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot tek dung. Tetapi
anak Tuhan, memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embe-embe loli, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kiko. Iya. Ombe-ombe, Amin. kodok Teok dung. tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Gloria, Gloria, haleluya. Gloria, Gloria, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Iya, hebat ya Kiko ya, bisa menirukan suara binatang ya Koyoko ya. Iya loh. Iya, puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Telinganya dibuka, tidak boleh berisik. Handphonenya tetap di depan adik-adik. Dan jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin dan menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin dan menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di rumah kita masing-masing ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita tetap semangat
Cici tadi sudah melihat adik-adik memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bersukaria. Pada pagi hari ini kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan disiapkan ya Alkitabnya. Yuk yang belum bisa diambil ya. Minta tolong sama mama, papa, cici atau kokoknya. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami, di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan menikmati kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin kami semua, supaya kami boleh mengerti dan memahami, bahkan melakukan setiap firman yang akan kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, amin ya. Adik-adik, pada pagi hari ini cerita Cici kita ambil di dalam 1 Samuel pasal 1 ya. Dengan tema tetap berdoa dan bersyukur ya. Tema Cici pada pagi hari ini di dalam Alkitab 1 Samuel ini diceritakan tentang seorang bapak, namanya Bapak Elkana yang mempunyai 2 orang istri. Yang pertama bernama Hana, yang kedua istrinya ini bernama Penina. Penina mempunyai anak putra dan putri, tapi Hana tidak mempunyai anak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari Hana selalu berdoa supaya Tuhan memberikan dia seorang bayi, seorang anak. Dan tiap hari juga Hana diejek oleh Penina. Ih, Hana gak punya anak, Hana gak punya anak. Aduh adik-adik, Hana sangat sedih. Hati Hana menangis ya. Karenanya tidak henti-hentinya Hana berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia seorang bayi. Nah, pada suatu kali mereka mau pergi ke bait Allah. Mereka sekeluarga bersama dengan Bapak Elkana, Hana, Penina dan anak-anak dari Penina semua berangkat ke bait Allah. Kesempatan bagi Hana untuk berdoa di bait Allah ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Hana datang kepada Tuhan di dalam bait Allah dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa sambil menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berjanji bahkan dalam doanya bahwa kalau nanti saya dikasih anak, saya akan memberikan anak itu untuk menjadi pelayan Tuhan di bait Allah ini. Nah, melihat Ibu Hana berdoa dengan menangis dan hanya mulutnya yang berkata-kata, Imam Eli yang menjadi imam di bait Allah itu merasa kaget, takut, heran. Kenapa ya Ibu Hana? Katanya, jangan-jangan ibu ini mabuk katanya. Akhirnya Imam Eli mendekati Ibu Hana. Bu, apa yang terjadi? Apakah ibu mabuk? Kata Hana, tidak Imam, saya tidak mabuk. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki. Nah, kata Imam Eli, percayalah dan terus berdoa, Tuhan pasti mendengar doa ibu, kata Imam Eli ya. Nah, mereka akhirnya pulang ke rumah mereka bersama dengan Bapak Elkana dan Penina tadi, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Beberapa bulan kemudian, bahkan 1 tahun kemudian, apa yang terjadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, Ibu Hana bisa melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, bayi itu diberi nama Samuel. Ya, namanya Samuel. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Ibu Hana merasa senang karena diberi seorang bayi laki-laki ya. Ibu Hana memelihara anak ini dengan penuh kasih sayang. Dia menyusuinya, memberikan ASI sampai bayi ini sudah lepas ASI. Akhirnya Ibu Hana teringat akan janjinya bahwa
sudah lepas ASI dan sudah bisa makan nasi, anak laki-laki ini akan diserahkan kepada Tuhan melalui Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Pada tahun berikutnya Hana bersama-sama dengan Elkana dan Penina dan Hana membawa Samuel ke Bait Allah, menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Kata Hana, Imam Eli ini adalah anak yang diberikan Tuhan bagiku karena aku sudah berdoa beberapa tahun yang lalu dan lahirlah anak ini. Saya menitipkan anak ini untuk Tuhan pakai di tempat ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan akhirnya Samuel melayani Tuhan di Bait Allah dengan bimbingan dari Imam Eli. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan. Amin untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cici percaya melalui kisah ini kita boleh terus berdoa, kita boleh terus percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mendengar doa Ibu Hana, kita juga percaya doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 5 diceritakan bahwa Daud setiap pagi berdoa kepada Tuhan, mengawali harinya dengan berdoa kepada Tuhan ya adik-adik yang terkasih Tuhan. Adik-adik udah berdoa belum kalau setiap pagi bangun tidur? Ayo. Nah, begitu juga di dalam kitab Matius, bahkan Tuhan sendiri mengajarkan doa Bapa kami ya di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 14. Di situ tertera doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap berdoa, terus berdoa ya adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap berdoa setiap hari dan setiap saat. Amin ya. Firman Tuhan dari Cici. Sebentar kita akan melihat video tentang Roni dan Rino yang tetap berdoa dan tetap belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik dapat menyaksikannya video ini ya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Roni, dan ini temanku, Rino. Hai Rino. Kok kayaknya kamu bete banget sih? Yang ngantuk. Hari Minggu gak bisa kemana-mana gara-gara virus corona. Jadi gak bisa sekolah minggu. Ya, untuk saat ini gak sekolah minggu gak apa-apa. Tapi kita harus tetap ibadah di rumah, tetap berdoa dan belajar firman Tuhan sama mama dan papa. Emang kamu gitu juga? Iya, bahkan aku udah baca Alkitab loh. Coba ceritain. Jadi tadi aku baca dari Mazmur 5. Di situ cerita tentang Daud. Kamu tahu Daud kan? Oh, Daud. Iya tahu. Iya, Daud itu seorang raja, tapi dia sangat senang berdoa kepada Tuhan. Sebelum Daud melakukan segala aktivitasnya, dia akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan menaikkan doa-doanya. Nah, Daud ini percaya kalau Tuhan akan selalu mendengar doa-doa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kan kita masih kecil. Apa doa kita didengar sama Tuhan? Ya pasti dong, walaupun kita masih kecil, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Makanya kita juga harus rajin berdoa kayak Daud, bersyukur karena Tuhan mau memberkati dan melindungi orang-orang percaya, termasuk kita juga. Wah, asik dong. Iya, apalagi nih, lagi banyak virus, kita harus rajin berdoa biar kita tetap sehat. Oke. Nah, teman-teman, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman dan buat Roni juga. Pertanyaannya, menurut teman-teman, apa hal terpenting yang harus teman-teman lakukan di pagi hari setelah bangun tidur? Apa tuh? Nanti dijawab ya.
Udah dilihat videonya adik-adik? Seru ya, di situ tentang doa supaya kita terbebas dari COVID ya. Kita bersabar di masa pandemi COVID-19 ini ya adik-adik. Cici juga sama berdoa terus dan adik-adik juga berdoa terus supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Kita sudah merindukan untuk sekolah kembali ya, belajar di sekolah, untuk beribadah kembali di gereja. Karenanya kita terus berdoa supaya Tuhan turut campur tangan sehingga memulihkan keadaan kita. Kita boleh bertemu kembali di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti Cici Lois yang akan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Ibu Hana yang selalu bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, tolong negeri kami saat pandemi seperti ini. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Tuhan Yesus juga hentikan pandemi ini agar kami dapat bersekolah dan beribadah kembali di rumah-Mu. Tuhan Yesus, berikan kesehatan buat guru-guru sekolah minggu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami alaskan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, terima kasih, shalom.